Orang beriman itu ada 4 kategori. Yang pertama, syahadat tapi tidak serius. Ya syahadat gitu aja, tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Pokoknya syahadat, wis. Kuat ya sholat, tidak kuat ya wis. Kuat ya poso, tidak kuat ya sudah. Yang penting syahadat. Itu yang kedua awam. Oh, kebalik itu ya. Yang awam. Kalau yang pertama itu yang munafik. Kalau munafik ini ya mulutnya bilang syahadat, batinnya ndak. Kalau yang kedua ya syahadat dalam diri tapi ndak mikir implikasi sama aplikasinya. Jangan dikira kita masih di level awam. Jangan-jangan kita munafik. Kenapa munafik? Mulut kita bilang kita yakin Allah itu ada, tapi perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada dan la ilaha illallah. Masih banyak yang kita pertuhankan selain Allah. Berarti kita masih awam aja belum. Di munafik itu katanya Allah nomor 1, tapi gara-gara ingin dapat nilai A kamu rela nyontek, kamu rela curang dalam ujian. Katanya Allah nomor 1, tapi ditelepon pacare suruh datang, dibela-belain nggak sholat maghrib, dijamak sama Isya. Nah, itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi pekerjaan, demi nonton bola, demi teman, demi pacar, banyak yang keinginannya Allah kamu langgar. Itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi harta, demi uang, Allah tidak nomor 1. Bilangnya la ilaha illallah, tapi prakteknya tidak. Orang yang kayak gini bahkan awam saja belum, masih di level munafik. Hati-hati, jangan salah, bahkan bisa jadi ajaranmu, organisasimu, kelompokmu jadi Tuhan yang melebihi Allah. Kamu juga bisa masuk ke level munafik. Pokoknya mati hidup demi kelompok ini, itu bodoh. Kamu tidak berani bilang kalau kelompokku ini menghalangi jalanku menuju Allah, menghalangi kedekatanku sama Allah, ya ndak. Sepenting apapun itu, nah, itu baru Allah nomor 1. Tapi kalau masih banyak yang menurutmu lebih penting dibandingkan Allah, apapun itu jenisnya, bisa orang, bisa ajaran, bisa kegiatan, bisa gagasan mungkin, maka Allah belum nomor 1. Bahkan awam saja belum. Kalau yang awam ini yakin, pasti, dan dalam hidupnya juga jalan. Terus yang ketiga, kelompok khawas. Kalau kelompok khawas ini tidak sekedar yakin, tapi juga siap menjalankan semua dampak, akibat, resiko, implikasi lahir batinnya. Berarti ini orang khawas. Tidak cuma lahirnya, tapi juga lahir dan batinnya. Ini orang-orang levelnya lebih tinggi dari bahasa awam, lebih tinggi daripada yang yakin terus sholat, yang yakin terus puasa. Sholat dan puasa itu kan lahir, implikasi lahirnya. Tapi orang khawas itu lahir dan batinnya jalan. Segala resiko dari pernyataan itu jalan. Itu namanya orang-orang khawas. Jadi khawas itu bilang I love you memang jatuh cinta, dan tiap hari apel, kalau ulang tahun ya ngasih hadiah, kalau malam minggu ya say hello. Nah, itu khawas. Kalau yang awam itu ya bilang I love you dan hatinya memang jatuh cinta. Cuma kadang-kadang kalau disuruh apel males, disuruh jemput alasan dan seterusnya. Itu masih awam. Tapi kalau yang munafik itu bilang I love you, tapi sebenarnya enggak, itu basa-basi. Enggak ada cinta di dalamnya.
Itu munafik. Dan yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas, khosul khawas, itu sudah level segalanya tidak penting selain dirimu. Jadi yang ada di pikiran, yang ada di hati, tindakan sehari-hari hanya Allah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidupnya menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Kalau kalian sedang curang, sedang bohong, itu karakter Allahnya hilang. Tidak kelihatan kalau kamu itu sebenarnya dari Allah dan nanti menuju ke Allah. Jadi hidup yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu hidup yang kelihatan. Orang ini kelihatan benar kalau dia hidupnya dari Allah dan untuk Allah. Jadi segala tindakan keji dan mungkar, kalau mulutmu masih bisa fahsya, bisa ngomong jelek, masih bisa maki-maki, belum mencirikan Allah, yang nanti kembali ke Allah. Masih bisa menyakiti yang lain, belum ada cirinya Allah. Harusnya hidup kita ada ciri Allahnya, karena kita lillahi wa ilaihi. Jadi makanya nanti Sunan Kalijogo, Sesiti Jenar punya konsep mati sebelum hidup. Mati sebelum hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu. Maka hidup kita harus coraknya corak Allah, ya kan? Tidak mungkin lah koruptor itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang curang itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang marah-marah mukuli orang itu corak Allah. Jadi itu kategori orang beriman. Ada munafik, awam, khawas, khosul khawas, atau khawasul khawas. Nah, silahkan muhasabah sendiri, kamu ada di level mana? Sudahkah awam? Ternyata awam aja belum. Jangan-jangan munafik. Atau jangan-jangan munafik aja belum.